Sanksi penyebaran data pribadi bagi pinjol. Oke, di sini saya akan bacakan. Adanya tindakan penyebaran data pribadi pemilik oleh penyelenggara pinjol melanggar ketentuan yang telah dijelaskan di atas. Selain itu juga melanggar ketentuan pada beberapa undang-undang dan peraturan lainnya sebagai berikut. Nah, di sini kita bacakan ayat satunya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, oke teman-teman. Nah, di sini telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengendali data pribadi yang dalam hal ini penyelenggara pinjol wajib mendapatkan persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi yang dalam hal ini peminjam, oke, untuk melakukan segala proses data pribadi, oke. Nah, itu seterusnya, selain itu penyelenggara pinjol juga wajib melaksanakan pemrosesan data pribadi secara sah secara hukum, oke. Hal ini termuat dalam pasal 20 dan 27 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif. Habis itu berupa peringatan tertulis, terus penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan atau denda administratif. Nah, di sini ayat satunya sudah jelas, oke. Bagi yang melanggarnya sudah diatur sama undang-undangnya, oke. Nah, terus kita bacakan lagi yang di sini kita lihat. Nah, untuk ayat 2-nya, oke. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentunya, oke teman-teman. Tindakan penyebaran data pribadi dalam pinjol juga merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dinyatakan dalam pasal 32 ayat 2, Junto pasal 48 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap orang yang memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah, oke? Jelas itu, oke? Yang pasal 3-nya, ayat 3-nya maksudnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Penyebaran data pribadi dalam pinjol juga diatur dalam peraturan ini, yakni pasal 36. Pasal ini berbunyi bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, pengelola, menganalisa, menyimpan, menyampilkan, pengumuman, mengirimkan, atau menyebarluaskan data pribadi secara tanpa hak dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman di situs dalam jaringan atau website. Oke, di sini sudah sangat jelas, teman-teman. Bagi mereka yang menyebarkan data pribadi Anda, berarti utang Anda dilunaskan saja. Jadi nggak usah bayar pinjol-pinjol yang menyebarkan data, teman-teman. Apalagi mengancam menyebarkan data ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram, kemanapun itu. Kalau mereka sudah seperti itu, berarti utang kita sudah lunas. Jadi jangan takut untuk bayar pinjol yang sudah mengancam menyebarkan data. Ingat, karena mereka sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Nasabah seperti kita ini, oke? Jangan pernah takut sama disi-disi pinjol yang mengancam seperti itu, oke? Ingat, itu sudah diatur sama undang-undang di negeri kita ini. Jadi teman-teman, kalau seandainya punya hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta, diancam seperti itu, tidak ada hak mereka mengancam teman-teman semua seperti itu. Dalam persetujuan kita, di dalam formulir kita meminjam uang kepada mereka itu secara online, jadi mereka harus dibayarkan secara online dan tidak boleh menagih ke rumah, ataupun mereka mengancam menyebarkan data. Tidak ada persetujuan dari kita bahwa kita setuju disebarkan data kalau kita tidak bayar, itu tidak ada, oke? Jadi kalau mereka sudah sampai menyebarkan data kepada orang lain, data kita di situ sudah diatur dan mereka bisa diancam pidana sampai 9 tahun, denda 3 miliar. Itu sangat berat bagi mereka kalau mereka sampai menyebarkan data teman-teman semua, oke? Jadi tidak usah takut kalau mereka sampai menyebarkan data teman-teman ke media sosial. Itu hanya ancaman dan mereka tidak mungkin melakukan itu karena ada pidananya dan ada dendanya. Cukup teman-teman santai, rileks, kerja sehari-hari, silakan cari uang untuk anak istri kalian, jangan takut. Apalagi sampai ada yang jual kendaraan, jual isi rumah untuk bayar pinjol, Anda bodoh, Anda tolol. Oke? Jadi jangan sampai seperti itu. Fokus, semangat, jangan sampai ada takut dengan pinjol. Gara-gara pinjol ada yang bunuh diri, ada yang cerai-berai suami istri, ada yang tidak terurus anaknya, itu sudah gila, oke? Jadi jangan sampai seperti itu. Kita ini sudah, peminjam ini atau nasabah ini sudah diatur sama OJK, sudah dilindungi oleh pemerintah. Kalau seandainya ada yang sampai menyebarkan data, mengancam, mereka bisa didenda penjara atau bisa didenda 3 miliar dan penjara 9 tahun, ancaman sangat berat, oke? Tidak mungkin mereka sampai berani seperti itu. Kasih aja kalau teman-teman ada ancaman seperti itu pada data, kasih aja screenshot seperti saya tadi, mereka akan takut, akan tidak berani menagih Anda secara barbar lagi. Apalagi pinjaman online itu yang sudah berizinkan OJK. Kalau ilegal, saya tidak tahu. Jangan sampai teman-teman meminjamkan pinjaman online di aplikasi ilegal karena mereka tidak ada izin dari OJK-nya. Jadi pinjamlah online, kalau pinjaman online itu di aplikasi yang sudah ada izin OJK-nya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan subscribe dulu channel ini biar saya tambah semangat memberikan informasi edukasi untuk pinjaman online kepada teman-teman semua. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjalankan hari-hari. Terima kasih.